Walaupun ditembak mati kami tak mau. Kami tak mau keluar dari kampung kami. Pulau Rempang di Rempang Eco City. dengan aparat Eco City akan menjadi 2020 dan proyek. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Begitu kata Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28H. Iya, bertentangan sekali bukan dengan apa yang saat ini terjadi di Rempang. Pembangunan Eco City yang niatnya mensejahterakan daerah pada akhirnya menyiksa rakyat daerah. Akhir ini terdapat kasus tanah pulau di Rempang yang dijadikan objek investasi oleh pemerintah pusat yang mendapatkan perlawanan dari pendudukan Rempang sendiri. Kasus ini juga berkembang dari pemindahan mereka pada awalnya menjadi pergeseran ke kampung sebelah yang tidak jauh dari letak kampung yang bersangkutan. Mereka atas tanah di Pulau Rempang tidak hanya menimbulkan isu dari konsep pertanahan maupun konsep agraria saja, melainkan hak asasi manusia serta kepentingan dari investasi pemerintah. Kita melihat bahwasanya dari konflik tanah Rempang ini menyebabkan pelanggaran daripada hak tanah itu sendiri, karena hak atas adat itu merupakan salah satu daripada instrumen yang dibangun dalam penyusunan Undang-Undang 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria, yang mana juga ditegaskan dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar yang meyakini ada hak adat di dalamnya. Sehingga pemerintah tidak bisa acuh tak acuh di dalam meyakini serta mengedepankan positivisme di dalam meyakini tanah adat di Pulau Rempang. Selain itu, ada indikasi pelanggaran hak asasi manusia yang justru lebih ditekankan kepentingan investasi pemerintah ketimbang hak-hak maupun revitalisasi daripada hak-hak penduduk Rempang itu sendiri. Hal ini tidak sejalan dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar, yang justru hak menguasai tanah ini sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Jelas ini bukan merupakan kemakmuran rakyat, justru merupakan tindakan pemerintah yang justru melanggar hak asasi manusia warga negaranya sendiri. Oke teman-teman, sebelum kita melangkah lebih jauh untuk membahas kasus yang akan kita angkat, ada baiknya untuk mendalami dasar hukum yang terkait. Kepemilikan suatu benda tidak hanya melalui benda bergerak saja, akan tetapi juga melalui benda yang tidak bergerak, misalnya kepemilikan atas tanah. Berdasarkan dasar hukum yang termaktub dalam pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan hak-hak lain yang diatur pada peraturan lain, dan hak-hak lain ini bersifat sementara. Hak untuk melakukan atau memanfaatkan sebidang tanah yang bersangkutan untuk kepentingan apapun merupakan esensi dari hak milik atas tanah. Hak milik atas tanah merupakan hak istimewa yang dimiliki oleh warga negara Indonesia, karena di luar itu tidak diperbolehkan, serta hak kepemilikan atas tanah mempunyai sifat kuat dan terpenuhi. Dalam mengatasi permasalahan di sektor agraria, ditetapkanlah ketentuan hukum tanah nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang dikenal sebagai UU-PA, serta penerapannya yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip Pancasila dan tujuan yang dijelaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. UU-PA menetapkan dan mencabut beberapa peraturan yang telah ada dalam pemberlakuan hukum tanah nasional sebelumnya. Jika menilik dari segi legalitas hukum akan pengelolaan lahan Batam dan Pulau Rempang, Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 telah menjelaskan otorisasi tersebut. Dijelaskan bahwa hak pengelolaan atas lahan Batam diberikan pada Otoritas Batam atau BP Batam sepenuhnya untuk dibagikan pada pihak ketiga yang berperan mengelola tanah tersebut secara lebih lanjut. Pihak tersebut nantinya diwajibkan membayar hak guna lahan tersebut kepada pemerintah. Akibat hukum dari Kepres tersebut, hak-hak perseorangan di areal yang ditetapkan menjadi terbatas. Areal yang ditetapkan oleh Kepres tersebut harus jelas letak batas-batasnya dan terbebas dari penguasaan. Kepres ini harus ditindaklanjuti dengan kegiatan pendaftaran tanahnya. Apabila terdapat hak kepunyaan atau pemilikan tanah ada di areal tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, tanah adat yang sudah dikuasai secara individu akan dikonversi menjadi hak atas tanah hak milik.
Setidaknya, terdapat dua masalah utama dalam konflik ini. Yang pertama, masyarakat adat yang terdiri dari suku Melayu, suku Laut, dan suku lainnya telah tinggal di Pulau Rempang selama lebih dari 200 tahun. Selama masa tersebut, tanah di Pulau Rempang telah dianggap menjadi milik masyarakat adat secara utuh. Kemudian pada tahun 2001 sampai 2002, pemerintah Batam memberikan suatu hak izin guna bangunan atau HGB terhadap suatu perusahaan atas tanah di Batam. Namun hingga sebelum konflik terjadi, tanah tersebut tidak pernah dikunjungi maupun dikelola oleh para investor. Kedua, kewenangan atas pengolahan lahan di Batam diatur oleh Badan Penguasaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atau BP Batam. Namun sayangnya, batas-batas pengelolaan antara BP Batam dan juga tanah adat milik masyarakat adat tidak diuraikan secara jelas, hingga menimbulkan suatu tumpang tindih pengelolaan tanah. Salah satu lahirnya hak atas tanah adalah karena hukum adat. Maka dari itu, kita juga perlu menghargai hukum adat yang berlaku dan juga menghargai tanah masyarakat adat. Meskipun tindakan pemerintah sah secara hukum, namun tetap saja terjadi tumpang tindih wewenang antara masyarakat adat dan juga negara. Hal ini dikarenakan bahwa negara tidak konsisten dalam menjaga kejelasan status tanah Rempang tersebut karena sejatinya pada tahun 2001 sudah dikeluarkan surat keputusan atau SK mengenai tanah Rempang yang statusnya menjadi hak guna usaha dan masyarakat adat tidak tahu menahu mengenai pengeluaran surat keputusan tersebut. Maka dari itu, problematika ini harusnya menjadi salah satu faktor pendorong bagi pemerintah untuk turut serta merevisi Undang-Undang Pokok Agraria agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang antara pemerintah dan juga masyarakat adat dan turut serta melestarikan tanah adat.